Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Ferdiansyah dengan nomor NIM 2402724. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan apa itu alat teodolit yang selalu kita pakai saat praktek survei dan pemetaan di mata kuliah prodi yaitu di PTB. Nah, dari tadi kan disuruh apa itu teodolit. Nah, kita cari tahu dan mempelajari banyak hal terkait teodolit itu sendiri. Nah, dalam teodolit ini itu salah satu alat yang modern ya teman-teman untuk penggunaan survei dan pemetaan agar alatnya itu agar pengukuran terhadap suatu yang kita ingin ukur itu presisi gitu dengan cara yang tadi yang saya katakan itu modern. Nah, menurut Google sendiri, teodolit itu yaitu alat ukur presisi untuk menentukan sudut horizontal dan vertikal tuh, bisa dua-duanya ya, serta tinggi tanah. Terus digunakan dalam survei dan konstruksi untuk pemetaan. Terus penetapan batas lahan dan penentuan titik pembangunan dengan akurasi tinggi. Jadi pengukuran yang kita ingin ukur istilahnya tuh jauh gitu. Kita bisa menempuh lebih jauh lagi kalau pakai teodolit itu sendiri. Nah, berbeda nih dengan waterpass. Nah, kalau waterpass itu hanya sudut yang mendatar, nggak bisa eh, nggak bisa ke vertikal gitu. Eh, nggak bisa ke horizontal, maaf. Dan total station yaitu teodolit digital yaitu pengukur jarak elektronik. Nah, ditambahnya juga itu dari teodolit itu bisa menyimpan data yang akan diaplikasikan ke salah satunya yaitu ke Civil 3D atau AutoCAD untuk mengetahui nih survei pemetaan yang kita telah ukur gitu. Terus perbedaan utamanya itu terletak pada jenis pembacaannya juga, yaitu secara manual optik dan layar digital. Terus kemampuan mengukur jaraknya juga kalau yang todol itu sudut, jarak, terus otomatis menyimpan data yang tadi saya katakan. Nah, kalau yang waterpass itu cuman hanya sudut doang. Nah, fungsi dari teodolit itu sendiri, nah ini ada ya beberapa, yaitu mengukur sudut, menentukan posisi yang elevasi, terus pemetaan topografi, terus penentuan titik acuan, penentuan jarak. Nah, salah satunya itu fungsinya itu ada berbagai yaitu dari mengukur sudut tadi menentukan sudut yaitu bisa horizontal dan vertikal. Terus menentukan posisi dan elevasi yaitu menentukan posisi yang relatif titik dan elevasi atau kemiringan suatu permukaan gitu. Jadi istilahnya tuh lebih bisa kemana-mana lah kalau pakai teodolit itu ngukurnya lah istilahnya, tapi harus pakai aturan juga itu teman-teman. Nah, terus perbedaan utamanya juga yaitu teodolit manual juga ada, teodolit digital ada, terus kalau dibandingkan ke waterpass gimana, terus dibandingkan ke total station gimana. Nah, ini ya teodolit manual. Nah, membaca skala pada piringan lingkaran secara visual. Nah, kalau digital itu memiliki sensor nih, utamanya itu memiliki sensor elektronik dan layar digital ya. Terus kalau dibandingkan sama waterpass, tadi waterpass saya itu mengukur horizontal ya, atau kerataan pada sudut di hadapan kita gitu. Terus dibandingkan sama total station yaitu pengembangan teodolit digital yang ini lebih canggih terus dilengkapi electronic distance measurement itu untuk mengukur jarak secara elektronik. Jadi lebih fleksibel dan mudah. Tapi ini juga termasuk alat yang mahal ya karena teknologinya juga bagus. Oke. Sekian dari saya. eh, Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata dan kata-kata yang lanjut terhadap penjelasan yang saya bicarakan. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja. Hostek kumaha, Cok? Hah? Paus? Lah, sih. Please stop.